Dua mobil ini adalah HR-V baru, tapi ini bukan facelift biasa. Karena ada yang berubah dari balik bonet sini. Ada operasi jantung besar-besaran, dan ketika kompetitor baru aja nambahin line up turbo, justru di sini dieliminasi, mesin turbonya diganti sama hybrid. Nah, kayak apa mobilnya dan variannya sekarang jadi ada apa aja? Mari kita lihat video ini ya. Oke, sekarang kita cerita soal variannya dulu ya, karena ini berubah total. Kalau dulu itu kan ada yang S, E, SE, terus yang RS, dan RS itu beda sendiri dengan mesin turbo. Nah, sementara sekarang itu diganti teman-teman. Jadi sekarang itu yang mesin bensin tetap ada, tentunya yang 1500 cc 4 silinder tanpa motor listrik sama sekali, yaitu varian E dan E+. Dua varian ini bukan varian hybrid, jadi tenang aja kalau teman-teman yang masih memang belum yakin gitu ya untuk mengambil mobil hybrid, HR-V masih punya opsi tersebut. Terus kalau kita naik lagi ke dua varian di atas, ini sebenarnya agak berbeda lagi nih, karena dua varian di atas ini adalah varian mesin hybrid, yaitu versi yang eHEV, terus ada varian eHEV plus body kit modulo, jadi itu kayak sub varian lagi gitu. Terus ada lagi yang paling mahal, yaitu eHEV RS teman-teman. Jadi varian hybrid paling mahal, yang tentunya pasti fitur dan segala macamnya lebih lengkap di sini. Tapi paling enggak sekarang itu kalau dulu 1500 cc turbo cuma ditaruh di RS, sekarang tuh ibaratnya persepsinya hybrid itu bisa ditaruh di varian paling atas dan kedua paling atasnya gitu. Jadi bisa menikmati juga di varian yang bukan varian tinggi gitu teman-teman. Nah, moga-moga harganya ketika video ini tayang udah ada ya. Kalau misalnya harganya bener-bener derakan keluarnya, mungkin teman-teman bisa lihat di deskripsi, tapi kalau enggak mungkin mudah-mudahan bisa kita taruh di grafis di video ini. Tapi kalau enggak, cek di deskripsi ya. Terus lanjut lagi, ada beberapa perubahan tentunya ya dari segi eksterior. Kalau misalnya kita lihat di sini emang hero color-nya masih serupa. Varian di bawah RS itu masih pakai sen kaki. Udah gitu varian RS-nya pakai warna merah seperti ini. Tapi tentu ada sedikit perubahan, walau minor tapi kelihatan jadi lebih cakep nih. Salah satunya di grill, di varian yang eHEV biasa, teman-teman bisa lihat itu garis-garisnya lebih seamless, lebih minimalis, bumpernya juga berubah, sampai ke lips bumpernya juga itu baru. Bahkan kalau teman-teman perhatiin itu di headlampnya, komposisinya dia punya komposisi yang berbeda gitu. Ada proyektor di tengah karena mobil ini punya fitur yang baru lagi yang nanti mungkin di dalam gue akan menjelaskan gitu ya. Terus di varian RS tentunya dia kelihatan lebih sporty, bagian bumper belakang, bumper depan, terus udah gitu splitter di bawahnya gitu ya, lips bumpernya itu berbeda, bahkan grillnya juga punya motif yang jauh berbeda sama varian di bawahnya. Tentu dia pakai nuansa yang lebih sporty ya, otomatis. Terus kalau misalnya diperhatiin juga, selain tadi kita sempat sebut di headlamp itu ada perbedaan komposisi, di belakang juga sebenarnya ada komposisi yang berbeda gitu. Jadi kalau dulu itu kan mikanya clear ya yang RS, udah gitu yang SE itu dia berwarna, tapi sekarang itu dia seragam, dua-duanya punya kurang lebih format yang sama komposisinya. Jadi kelihatan lebih manis lagi gitu ya sekarang teman-teman gitu. Dan seragam nih antara varian paling atas sama varian yang di bawahnya gitu. Ini berbeda ya komposisinya sama yang kemarin, si warna merah, hitam, putihnya tuh berubah gitu. Kita lihat ke dalam ya teman-teman. Oke. Ini adalah yang varian RS paling tinggi, dan sebenarnya relatif nggak ada perbedaan yang signifikan di interior. Nuansanya masih sama, center dashboardnya juga masih sama persis, head unitnya juga begitu, kontrol AC-nya juga begitu, masih sama seperti yang lalu dengan nuansa yang ada aksen-aksen merah gitu. Tapi center console yang sebelah sini, ini tuh berubah total, baik di varian yang RS maupun di varian yang di bawahnya. Jadi dia sekarang kayak modelnya bertingkat gitu ya, udah nggak ada lagi yang jendolan itu. Sekarang modelnya bertingkat, jadi ada di sini ada kompartemen terpisah. Di bawahnya jadi ada wireless charger. Sementara ini kelihatannya jadi lebih minimalis, tapi memang sisanya kurang lebih serupa teman-teman dengan HR-V yang sebelumnya. Dan di sini tetap masih ada panoramic glass roof.
Tapi di varian yang di bawahnya panoramic glass roof itu dieliminasi gitu teman-teman. Kalau dulu kita ingat lah varian SE itu jadi sweet spot juga karena ada panoramiknya. Udah gitu variannya bukan yang paling mahal, jadi dia banyak juga ya yang beli di varian itu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi nih teman-teman atap kacanya, baru bisa didapat di RS. Tapi di lain sisi varian yang bawahnya, yang varian EHEV biasa itu kedapetan electric tailgate gitu, nggak kayak yang lalu kan nggak punya, cuman ada di RS, sementara sekarang dia punya electric tailgate. Terus selain itu juga memang di sini ketambahan fitur baru, yaitu ada auto wiper sekarang ya di RS, varian RS dan varian di bawahnya tadi. Dan si ADAS-nya juga update nih, si sistem ADAS-nya. Jadi kenapa gue bilang tadi komposisi headlamp-nya itu berubah, ada proyektor di tengah, karena untuk mengakomodir si fitur barunya yaitu adaptive high beam, yang mana dia bisa nyalanya ngeredupnya satu-satu gitu teman-teman. Ketika kita misalnya lagi jalan dan kepapasan sama mobil depan, padahal jalanannya gelap, jadi yang kiri bisa tetap nyorot, yang kanan bisa ngeredup kayak gitu, ada adaptive high beam-nya. Selain itu di sini juga ada cornering lamp yang mana akan nyorot terang ke arah dimana kita mau belok. Jadi dia itu aktif ketika kita nyalain lampu sein gitu ya, pada umumnya aja seperti cornering light. Terus kalau soal ADAS-nya sih sebenarnya kurang lebih serupa. Masih ada LCAS, adaptive cruise control, udah gitu rem otomatis depan, hal-hal seperti itu sampai Honda Lean Watch itu masih tetap dipertahankan karena sebenarnya juga udah lengkap ya, jadi nggak perlu diupdate lagi, udah cukup. Lagian juga logiknya yang dari Honda Sensing itu relatif ADAS yang smooth dan cukup pinter untuk membaca keadaan dan menjadi asis berkendara gitu ya. Terus tentunya jadi HR-V ini semuanya juga udah dilengkapi dengan fitur Honda Connect, yaitu fitur yang telematics gitu ya teman-teman, bisa connect ke handphone dan bisa mantau kondisi mobilnya dari jarak manapun, dari jarak jauh gitu, karena internet based. Mungkin sekilas kayak penting-penting gak penting ya, tapi sebenarnya ketika mobil ini mungkin ya digunakan sama orang lain, orang terdekat kita, baik itu misalnya katakanlah suami, istri, anak, ketika terjadi kecelakaan misalnya gitu ya di suatu tempat, jadi dia akan ngasih notifikasi dan kita bisa tahu kondisi mobil kita ternyata airbagnya lagi aktif, berarti ada kecelakaan dan ada urgency gitu ya untuk kita nyamperin ke sana. Kan lokasinya juga kita bisa tahu karena ada geofencing juga. Bahkan si Honda Connect itu juga akan ngasih alert kalau kita ngeset si batas kecepatan, jadi bisa diantisipasi juga gitu untuk ngingetin orang-orang terdekat kita gitu. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi perubahan besarnya ada di sini. Dia tetap sih pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, tapi dia dibantu dengan baterai dan motor elektrik gitu sekarang. Tidak ada turbo lagi. Selain itu juga dia dikombinasiin pakai transmisi eCVT, teman-teman. Jadi single speed gitu yang kayak mobil-mobil hybrid zaman sekarang ya. Kerasa continue gitu ya, untuk nyetirnya cukup linear dan delivery tenaganya juga cukup linear. Sementara untuk tenaga mesinnya sendiri itu ada di 106 PS dan torsinya 127 Nm. Tapi itu pure hanya dari mesinnya, sementara dari motor listriknya dia bisa ngasilin 131 PS dan torsinya 253 Nm. Terus letak baterainya tuh di mana sih? Kita lihat ke belakang ya. Jadi letak baterainya itu ada di balik kompartemen yang di sebelah sini teman-teman. Ini kan kalau kita buka bagasi kelihatan rata kayak nggak ada apa-apa. Di sebelah sini ada kompartemen dan ada toolkit. Terus di balik sini baru itu adalah tempat baterainya berada gitu. Jadi yang dieliminasi adalah spare tire yang udah nggak ada lagi di sini, digantiin sama tire repair kit di sebelah sini. Tuh, jadi repair kitnya ada di kanan ya kalau misalnya teman-teman beli HR-V baru ini. Ada yang berubah juga karena ada baterainya sekarang, yaitu di sebelah sini nih teman-teman. Ini adalah rongga-rongga untuk udara yang mana sifatnya nyerap udara dingin dari kabin untuk disuplai ke baterai, karena baterai kan tetap butuh pendinginan ya. Jadi ini ada tambahan untuk nyedot si udara dingin dari kabin. Sementara bentuknya jadi seperti ini nih, ada rongga-rongganya. Jadi kalau penasaran, ini adalah buat suplai ke baterai gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau di belakang nyaris nggak ada perbedaan sih. Tetap ada ventilasi AC, ada USB port. Udah gitu aksen-aksen merahnya juga tetap sama, tapi memang ada tambahan tweeter di sebelah sini nih sekarang. Jadi lebih mantap lagi ya.